Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrajaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan jenis-jenis pajak. Yang pertama ialah pengertian pajak. Di sini pajak berasal dari bahasa Latin. Taxe adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dijangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya, jika Anda membayar pajak jalan raya, maka Anda akan menikmati manfaat dari perbaikan jalan raya di daerah Anda. Dan kita memasuki fungsi. Yang pertama ialah fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintahan, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakat. Contohnya, seperti untuk melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya, dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri maupun luar negeri agar ekonomi di Indonesia semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru di mana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi. Menstabilkan kondisi perekonomian negara seperti inflasi dengan mengurangi peredaran uang atau deflasi dengan menambah peredaran uang. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Selanjutnya kita masuk ke manfaat pajak. Manfaat pajak sangatlah banyak. Saya akan menyebutkan beberapa contoh saja. Yang pertama, pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Selanjutnya, manfaat pajak ialah pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya adalah untuk pertanian. Yang selanjutnya itu, pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Selanjutnya yaitu, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat produktif seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Selanjutnya yaitu, pajak juga bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya adalah pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain. Dan masih banyak lainnya. Kita akan memasuki jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak pertama ialah pajak berdasarkan sistem pemungutan. Yang pertama, di pajak berdasarkan sistem pemungutan ini terdapat dua,
Yang pertama ialah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Yang kedua ialah pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Dan jenis pajak yang kedua ialah pajak berdasarkan sifatnya. Dalam pajak berdasarkan sifatnya terdapat dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecil jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Dan yang kedua ialah pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Dan kita memasuki jenis pajak yang ketiga, yaitu pajak berdasarkan instansi pemungutan. Berdasarkan lembaga pemungutan ya, pajak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang pertama, pajak negara atau pusat. Pajak negara atau pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang kedua ialah pajak daerah atau lokal. Pajak daerah atau lokal adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain. Dan itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.